Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi Arabia. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau ruku', rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya ruku', 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2, menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya menempel ke bawah. Afdolnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut.
Kalau diucapkan di mulut pasti peran. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyatih. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutalaah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi sudah meninggal.